Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mairina Khairunisa dari kelas Tadris IPS 5B ingin menyampaikan materi tentang perubahan iklim. Nah, apa sih yang disebut dengan perubahan iklim? Nah, perubahan iklim terjadi karena kondisi atmosfer seperti suhu, cuaca yang menyebabkan kondisi yang tidak menentu. Perubahan ini sangat berdampak luas bagi kehidupan manusia dalam berbagai sektor. Perubahan iklim juga dapat dikatakan sebagai keadaan di mana temperatur di bumi mengalami kenaikan dan pergeseran musim. Kenaikan temperatur ini akan menyebabkan terjadinya pemuaian massa air dan permukaan air laut. Nah, di sini ada banyak kejadian yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Di antaranya yang pertama yaitu kehutanan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan luas hutan terbesar yaitu 120,3 juta hektar. Sekitar 17% dari luasan tersebut adalah hutan konservasi dan 23% hutan lindung. Sementara sisanya adalah hutan produksi. Namun dari tahun ke tahun luas hutan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh penebangan liar atau juga kebakaran hutan. Padahal hutan sangat berperan sebagai penyerap CO2 dan penghasil O2. Dengan kemampuan hutan tersebut dapat mengurangi kadar GRK di udara. Pemanfaatan energi bahan bakar fosil. Nah, yang kedua ini merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Nah, saat ini kehidupan manusia sangat bergantung pada energi listrik dan bahan bakar fosil. Ketergantungan tersebut sangat berdampak buruk bagi kehidupan umat manusia. Penggunaan energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam dalam berbagai kegiatan akan memicu bertambahnya emisi GRK di atmosfer. Nah, yang selanjutnya merupakan dari faktor pertanian dan peternakan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian juga berperan banyak terhadap meningkatnya emisi GRK, khususnya gas metana dan yang dihasilkan dari sawah yang tergenang. Berdasarkan penelitian, sektor pertanian menghasilkan emisi gas metana tertinggi dibanding dari sektor-sektor lainnya. Sektor peternakan juga tidak kalah dalam mengemisikan GRK. Hal tersebut dikarenakan kotoran ternak yang membusuk akan melepaskan gas metana ke atmosfer. Nah, yang selanjutnya adalah sampah. Sampah turut menghasilkan emisi GRK berupa gas metana walaupun dalam jumlah yang cukup kecil. Diperkirakan 1 ton sampah dapat menghasilkan 50 kg gas metana. Kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah. Sampah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan bahwa tahun 1995 rata-rata orang di perkotaan yang ada di Indonesia menghasilkan sampah 0,8 kg per hari dan terus meningkat hingga 1 kg per orang per hari pada tahun 2020. Nah, perubahan iklim ini ternyata memiliki dampak, diantaranya dampak bagi sektor pertanian. Perubahan iklim akan menyebabkan pergeseran musim, sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Hal ini akan menyebabkan gagal panen, krisis air bersih, dan kebakaran hutan. Sehingga Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis, produktivitas di bidang pertanian juga akan menurun. Dampak yang selanjutnya yaitu kenaikan muka air laut. Kenaikan temperatur menyebabkan es dan gletser di kutub utara dan selatan mencair. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Hal ini membawa banyak perubahan bagi kehidupan di bawah laut, seperti pemutihan terumbu karang dan punahnya berbagai jenis ikan, sehingga akan menurunkan produksi tambak ikan dan udang serta mengancam kehidupan masyarakat pesisir laut.
kenaikan muka air laut akan menyebabkan hancurnya tambak-tambak ikan di beberapa daerah. Juga dapat merusak terumbu karang yang ada di laut Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah berdampak bagi ekosistem. Meningkatnya tingkat keasaman dari laut karena bertambahnya karbon dioksida di atmosfer akan membawa dampak negatif bagi organisme-organisme yang ada di laut. Misalnya, hilangnya jenis flora dan fauna khususnya di Indonesia. Nah, yang selanjutnya akan berdampak bagi sumber daya air. Pada pertengahan abad ini, rata-rata aliran air, sungai, dan kelestarian air di daerah subpolar serta daerah tropis basah diperkirakan akan meningkat sebanyak 10-40%. Sementara di daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air akan berkurang sekitar sebanyak 10-30%, sehingga daerah-daerah yang sekarang sering mengalami kekeringan akan semakin parah kondisinya. Nah, yang selanjutnya adalah berdampak bagi kesehatan. Frekuensi timbulnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah akan meningkat. Penduduk dengan kapasitas beradaptasi rendah akan semakin rentan terhadap diare, gizi buruk, serta perubahannya pola distribusi penyakit-penyakit yang ditularkan melalui berbagai serangga dan hewan. Nah, juga berdampak bagi sektor lingkungan juga. Dengan lingkungan yang rusak, alam akan lebih rapuh terhadap perubahan iklim. Apabila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, akan berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Nah, apa sih solusi dari perubahan iklim ini? Nah, solusinya yakni yang pertama, perbaikan dari sektor kehutanan. Seperti mengadakan reboisasi, menanamkan prinsip tebang pilih dan tebang tanam pada generasi penerus, juga terhadap pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan hutan. Nah, solusi yang kedua adalah menyediakan dan mengembangkan energi alternatif yang ramah lingkungan, seperti mengganti bahan bakar kendaraan dengan bahan bio seperti dari bahan biji-bijian atau minyak lobak. Kita juga harus menghemat bahan bakar tersebut dengan mematikan mesin kendaraan apabila berhenti lebih dari 2 menit. Selain itu, kita juga dapat mengganti lampu di rumah, di kantor, dan tempat lainnya dengan lampu hemat energi, dan mematikan lampu dalam malam hari. Yang selanjutnya yaitu produksi daging membutuhkan air, biji-bijian, tanah, dan lainnya dalam jumlah besar termasuk hormon dan antibiotik, serta menyebabkan polusi tanah, udara, dan air. Untuk menghasilkan 1 pon daging sapi membutuhkan sekitar 12.000 galon air dibandingkan dengan 60 galon air 1 pon kentang. Jika Anda seorang pemakan daging, untuk pemula, cobalah tidak makan daging sekali dalam seminggu. Menjadi vegetarian atau vegan merupakan pilihan yang sangat berarti bagi lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah perlakuan terhadap sampah adalah dengan jalan mendaur ulangnya. Membakar sampah sama artinya dengan memindahkan sampah tersebut ke udara. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di dunia maupun di Indonesia memberikan dampak nyata bagi kehidupan. Salah satu contoh dampak nyata atau peristiwa yang diakibatkan oleh perubahan iklim adalah terancam tenggelamnya salah satu desa di Alaska, US yang bernama Desa Kivalina. Desa yang letak geografisnya dikelilingi Laut Bering tersebut terancam tenggelam di laut. Sebanyak 400 penduduk asli Inuit adalah yang paling terancam. Saat ini mereka tinggal di kabin-kabin berlantai 1, bergantung hidup dengan berburu ikan besar dan menjaring ikan yang lebih kecil. Dalam 2 dekade terakhir, mencairnya es di laut Arktik yang berlangsung drastis
membuat hidup mereka rentan akan erosi pantai. Tak ada lagi gunung es yang melindungi garis pantai mereka dari kekuatan destruktif musim gugur dan badai musim dingin, sehingga desa Kefalina kini semakin menyusut. Contoh dampak nyata dari perubahan iklim adalah terancamnya gagal panen para petani di Belantikan karena perubahan iklim yang tidak dapat ditebak. Sungai Belantikan terletak di Kecamatan Belantikan, Kabupaten Kalamandau, Kalimantan Tengah. Desa-desa yang mengalami gagal panen antara lain Desa Bintang Mengalih, Desa Kahingai, Desa Banuatan. Hal ini berdampak kepada petani tradisional yang memakai sistem padi gunung dan ladang berpindah. Kegiatan petani dengan sistem padi gunung biasanya dimulai di saat penghujung musim kemarau dan pertumbuhan padi di musim hujan. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan iklim bisa terjadi di muka bumi disebabkan karena beberapa faktor, baik faktor alami dari alam maupun faktor manusia, seperti aktivitas-aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap alam. Namun, sebagian besar perubahan iklim diakibatkan oleh manusia, karena adapun tugas manusia dalam menghadapi perubahan iklim dan peristiwa alam yang terjadi adalah dengan mengelola bumi dengan baik serta sebisa mungkin bertindak hal-hal positif yang berpengaruh keadaan bumi khususnya iklim. Nah, demikian penjelasan mengenai perubahan iklim. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.